sebuah pemukiman bernama Sukma Jaya yang jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Pada tahun 2010, tinggallah seorang kakek tua bernama Slamet berumur 70 tahun yang begitu mencintai budaya negerinya. Pagi itu, Slamet sedang menunggu kedatangan cucunya Danan berusia 10 tahun dari luar negeri. Danan rencananya akan tinggal sementara beberapa waktu sambil menunggu pekerjaan ayahnya di Indonesia selesai. Gih, mugo-mugo Danan betah. Begitulah percakapan Slamet saat dihubungi lewat telepon oleh Rudi. Rudi dan Danan notabene adalah anak sematawayang yang sama-sama sudah ditinggal mati oleh ibu kandungnya. Semua permintaan Danan selalu dikabulkan, termasuk koleksi mainan dan aksesoris superhero yang sangat dikagumi. Sesampainya di rumah Slamet, Danan merasa syok karena keadaan rumah yang berbeda jauh dari tempat tinggalnya saat di luar negeri. Meski awalnya tak mau tinggal, Danan akhirnya mencoba untuk mendamaikan diri karena diiming-iming hadiah oleh Rudi. Danan tampak risih saat melihat-lihat berbagai sudut ruangan. Saat diantar menuju kamar oleh Slamet. I think you were lying to my father that you are my grandfather. Slamet yang tidak tahu cucunya berkata apa, hanya membalas dengan seutas tersenyum. Matahari mulai tenggelam, sahutan suara jangkrik terdengar. Danan baru saja selesai mengeluh pada Rudi di telepon. Kalau berisik kayak gini, gimana aku mau tidur nyenyak, Pak? Kakek kamu punya banyak cerita untuk didengarkan. Papa lanjut kerja dulu ya. Bye. Malam hari pertama Danan di rumah Slamet diisinya dengan pertengkaran dua buah mainan yaitu robot superhero dengan lambang S di dadanya dan sebuah wayang kecil Gatot Kaca yang terbuat dari kayu anyam berukuran kecil. Dari kejauhan, Slamet yang sedang asik membaca buku tentang tokoh-tokoh pewayangan secara tidak sengaja memperhatikannya. Slamet heran dengan tingkah cucunya yang sedang asik bermain itu. Slamet juga terlihat kurang suka dengan tokoh pewayangan kebanggaannya yang selalu dalam posisi dikalahkan. Gatot Kaca kok dikalahi terus tole, ono-ono wae. Tak lama setelah gumaman itu, tiba-tiba lampu padam. Suasana ruangan menjadi gelap gulita. Danan yang masih kecil dan manja merasa ketakutan dan berteriak memanggil Slamet. Hei Patwa, kau di mana? Kenapa lampunya dimatikan? Slamet pun segera menghampiri Danan dengan lampu petromak yang kemudian dinyalakannya. Slamet mencoba menenangkan Danan yang menutup kedua matanya karena takut. Karena hanya terdapat satu sumber cahaya, maka ruangan menghasilkan bias bayangan yang kemudian coba dimanfaatkan Slamet. Slamet berinisiatif untuk membuat suasana tidak terlalu mencengkam. Dengan cekatan, Slamet mengambil dan memainkan robot dan wayang Gatot Kaca kecil layaknya seorang dalang dalam sebuah pertunjukan. Aku Gatot Kaca, putra Arimbi, seko talata Pringgodani. Ototku kawat bulungku wesi. Sopo-sopo wae wani numindak angkara. Aku musuhe wah. Sopo-sopo wonge wani numindak angkara. Aku musuhe wah. Danan yang sedang ketakutan sambil menutup matanya perlahan membuka dan melihat tingkah Slamet. What do you mean? I don't get it. Sifatnya yang masih kekanakan dan tidak tahu dengan tokoh pewayangan marah, apalagi karena superhero-nya kebanggaannya dikalahkan. Danan kemudian mengacak-acak semua mainan. Ia juga merebut pajangan pewayangannya itu, kemudian membuangnya. Danan mengambil robot superhero miliknya, juga lampu petromak kemudian pergi. Slamet berusaha mengerti kemarahan cucunya dengan coba menemani Danan tidur. Kamu memang gak tahu Gatot Kaca, Danan. Dia itu hebat loh. Dia sanggup mengalahkan naga percona yang sulit dikalahkan pada zamannya. Stop! I don't like your hero. Gak ada yang bisa mengalahkan Superman. Your hero is not that popular. Danan semakin tampak tak suka. Dia pun merubah posisi dengan membelakangi Slamet. Danan juga sesekali menutup telinganya dengan bantal hingga akhirnya tertidur. Besokan harinya, Danan diberikan kejutan ulang tahun. Semua telah dipersiapkannya di ruang tamu. Saat Danan terbangun dan keluar dari kamar, ia melihat Rudi dan Slamet menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Saat Danan terbangun dan keluar dari kamar,
Ia melihat Rudy dan Slamet menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Danan kemudian menghampiri Rudy pagi itu. Danan sangat senang karena mendapatkan 2 hadiah. Danan menatap sinis ke Slamet. Dengan bersemangat, Danan membuka hadiah-hadiah itu. Hadiah dari Rudy berupa kostum superhero menjadi hadiah pertama yang dibuka Danan. Danan sangat senang sekali dengan hadiah itu. "Thank you, Pa. Kostum superhero-nya bagus. Aku suka." Setelah itu, barulah kedua hadiah pemberian selamat dibukanya. Ketika hadiah pertama dibuka, ternyata adalah sebuah action figure Gatot Kaca. Danan yang tidak suka dengan tokoh pewayangan mengacuhkan hadiah itu, bahkan melemparnya. Rudy yang melihat hal itu kemudian menasehati Danan dengan tegas untuk tidak berperilaku demikian. Danan yang merasa seperti dimarahi pun menangis. Slamet segera menghampiri Danan dan mencoba menenangkan Danan. Slamet mengelus-ngelus cucunya itu sambil membuka kostum Gatot Kaca. Slamet berusaha meyakinkan Danan jika hadiah itu pasti cocok dengan Danan. Sambil menangis dan malu-malu, Danan melirik dan memegang perlahan hadiah kakeknya itu. Karena keunikan kostumnya yang berbeda dari kostum superhero kebanggaannya, kemudian Danan mulai tersenyum. Malamnya, ketika Slamet ingin masuk ke kamar untuk mendongeng, Slamet melihat tingkah Danan yang sedang sibuk memperhatikan seorang kesatria mengenakan kostum Gatot Kaca yang diberikannya. Karena kepolosan cucunya, Slamet pun tersenyum dan mencoba untuk tidak mengganggu cucunya itu. Sesaat sebelum Danan diajak pergi, Slamet dikejutkan dengan sikap Danan yang kembali menggunakan kostum Gatot Kaca barunya dan sedang asik memainkan robot-robotan superhero miliknya. Danan nampak sangat menikmati hari terakhirnya itu. Slamet mencoba mendekat dan ikut bermain bersama Danan. Sambil bermain, Slamet sedikit mengelabui Danan dengan cara mengadu kedua mainan milik cucunya, yaitu robot superhero dan action figure Gatot Kaca. Sambil bercerita, Slamet coba merobohkan beberapa mainan yang ada termasuk superhero milik Danan. Kali ini Danan terlihat asik mendengarkan sang kakek mengajarkan filosofi tokoh pewayangan beserta kehebatannya. 15 tahun kemudian di rumah Slamet, Danan yang sudah remaja berujung kembali ke rumah Slamet. Melihat pajangan-pajangan wayang yang sudah usang, juga beberapa koleksi action figure membuat Danan teringat masa-masa pertama kali dia datang. Danan juga melihat beberapa buku yang biasa dibaca sang kakek tergeletak berantakan dari raknya. Danan kemudian membungkus semua yang ada di ruangan itu ke dalam sebuah kardus untuk kemudian ditata di sebuah ruangan kosong. Slamet yang melihat koleksi wayangnya hilang merasa histeris. Danan kemudian mengajak Slamet ke ruangan yang telah ia tata sangat menarik. Melihat hal itu, Slamet pun tersenyum. Kemudian mereka bermain wayang bersama.